Luar biasa. Sehingga saya lihat juga yang terakhir Presiden Joko Widodo itu betul-betul menyiapkan serah terimanya beliau kepada presiden terpilih nanti siapapun. Beliau sampaikan, saya kalau nanti sudah ada presiden terpilih, saya akan penting mengenalkan kepada tokoh-tokoh yang saya kenal seperti MBS, MBZ, lain-lain presiden kepala negara yang hubungan dengan kita baik, saya akan kenalkan supaya ya jangan hilang waktu hanya untuk membangun hubungan-hubungan personal itu. Dan saya rasakan selama sebagai presiden hubungan personal itu sangat-sangat penting. Begini ya, pemerintah atau Pak Jokowi khususnya mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari masyarakat Indonesia atas kepemimpinannya. Itu poin yang pertama dulu. Jadi jangan membuat suasana. Karena apa? Kita lagi fokus kepada penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Jangan ada agenda-agenda lain yang menurut saya tidak produktif. Tidak produktif bagi masyarakat dan tidak produktif bagi pemerintahan. Karena kita concern yang pertama, Presiden masih sangat concern untuk menyelesaikan tugas-tugasnya yang relatif tinggal beberapa bulan. Ini kita gas, bisa-bisa. Kita gaspol istilahnya untuk menuntaskan berbagai program-program pemerintah. Berikutnya, pemerintah juga sangat concern mengikuti jalannya pemilihan umum yang baik. Jadi itu kira-kira ya. Ya, selalu saya mengatakan ini penyakit tahunan. Per 5 tahun sekali akan muncul persoalan netralitas. Ya. Kami mantan Panglima TNI bisa melihat bagaimana sih sebenarnya kultur baru yang terjadi di jajaran TNI. Sudah ada sebuah perubahan yang sangat signifikan atas kultur baru di TNI. Jadi jangan lagi TNI yang sudah baik selalu diganggu persoalan netralitas. Itu mengganggu konsentrasi TNI. Ya kalau kita nggak berbuat sesuatu terus selalu dibilangin itu begini begitu kan mengganggu. Saya pastikan, saya mantan Panglima TNI yang ikut terlibat dalam memperkuat culture itu, ingin memastikan bahwa TNI bisa diandalkan dalam netralitas. Jadi jangan selalu dimunculkan hal-hal yang dari dulu seperti itu. Berikutnya, kalaupun terjadi perilaku-perilaku yang menyimpang, apakah itu di TNI Polri, lihatlah itu sebagai individu. Jangan itu dilihat sebuah kebijakan dari atas ke bawah. Hati-hati ya, hati-hati. Bisa aja penyimpangan-penyimpangan itu karena keterbatasan pengetahuan oleh yang bersangkutan akhirnya melakukan sesuatu yang aneh dan itu mungkin dinilai tidak netral. Jangan itu dibilang TNI tidak netral atau polisi tidak netral, karena kebijakannya sangat jelas, pengendaliannya sangat jelas. Tapi kalau ada yang aneh-aneh seperti itu, mungkin ya, kalau memang mungkin ada yang aneh-aneh seperti itu personal, oknum. Jangan mengatakan itu TNI, jangan mengatakan itu Polri, jangan mengatakan itu PNS dan seterusnya. Ya. Ya, itu kan subjektif. Bisa aja subjektif. Kalau subjektif yang memperlakukan sebagai subjektif, ya sulit melihat secara utuh. Begitu. Tapi kalau melihatnya secara jernih dari tataran umumnya, ya itu yang berlaku. Kalau
belum sudah punya subjektivitas dalam melihat sesuatu, pasti akan bisa-bisa salah dalam melihat itu. Itu ya. Ya, beliau selalu berbicara dengan kita netral. Buktinya apa? Buktinya apa? Kita lihat pelayanan publik kita tidak ada mengesampingkan pihak siapapun. Nggak ada di dalam pelayanan publik. Oh ini apa itu kelompoknya calon nomor 1, ini kelompoknya calon nomor 2, ini nomor 3. Akhirnya pemerintah membatasi dalam memberikan pelayanan. Itu nggak netral. Apakah ada pelayanan publik yang tidak netral? Itu mari kita lihat jernih lah. Ada nggak perlakuan apa itu fungsi-fungsi administrasi, fungsi-fungsi PSO, ya, public apa itu obligation pemerintah itu dijalankan dengan tidak netral? Itu baru ini Pak Presiden nggak netral. Nggak ada itu, nggak ada. Kita bicara di dalam sidang kabinet, oh ini kelompoknya ini. Toh di dalam kabinet sendiri juga terdiri dari berbagai calon. Jadi kalau Presiden mengatakan sesuatu, pasti calon yang lain akan dengar. Nggak pernah. Nah, itu cara melihatnya. Jadi jangan melihat apa itu hal-hal yang dari kacamata subjektivitas. Ya, saya pikir otoritasnya sudah ada yang menangani. Serahkan kepada otoritas yang menangani. Jangan itu nanti menjadi isu yang uncontrolled. Semua institusi yang punya peran untuk itu bertindak, jangan diam. Nah, kan